Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Azam Teknik, AZ Teknik. Di tutorial cara bongkar pasang AC. Simak selengkapnya bagaimana tahap demi tahapnya untuk pembongkaran AC. Caranya seperti apa? Ya pertama-tama kita buka dulu baut nipple yang ada di sini. Kita buka dulu. Setelah kita buka baru kita kunci L, pakai kunci L untuk pipa yang kecil dulu. Pipa yang kecil dulu kita kencengin, kita kunci supaya freonnya tidak keluar lagi. Tahap selanjutnya setelah kita kencengin yang kecil, lanjut lagi ke pipa yang gede. Tapi jangan terburu-buru juga, tunggu dulu minimal 30 detik sampai 40 detik lah, atau 60 detik ataupun 1 menit gitu. Baru kita tutup yang besarnya, pipa yang besar. Setelah kita tutup, baru kita nanti buru-buru untuk mematikan AC-nya, karena kita ini lagi proses pamdam freon. Jadi freonnya ini kita simpan di dalam outdoornya ini, supaya nanti kalau di saat kita pemasangan nanti tidak ada alasan buat Pak ini kurang freon tambah freon. Nah kalau di kita tidak ada gitu, seperti itu ya. Kalau memang kurang ya umpamanya apa penyebabnya, pasti ada kebocorannya, maka kita konfirmasi dulu ke customer gitu kan, ataupun konfirmasi dulu ke pihak pemilik AC-nya gitu kan, bahwa ini Pak AC-nya ada bermasalah. Nah seandainya kita bongkar pasang, kita pasang di tempat berikutnya gitu kan, atau di rumah karena dia pindah rumah gitu kan, kita pasang tahu-tahu AC-nya tidak dingin. Nah itu problem lagi buat teknisi gitu. Kenapa? Karena kita nggak cek dulu gitu kan, nggak dicek dulu AC-nya sebelum kita bongkar, dingin tidak gitu kan, normal tidak gitu. Cuman kalau umpamanya AC, kalau saran saya sih kalau mau bongkar pasang itu ya cuci dulu pas di saat pembongkaran. Kita bongkar, kita cuci, habis kita bongkar, habis kita cuci baru kita pemasangan gitu, supaya si customer gitu nggak ngerasa kecewa, nggak ngerasa oh kok AC-nya beda nih dari yang kemarin nih, kemarin dingin kok ini enggak ya. Karena satu kan ruangannya nggak baru kena AC, kedua AC-nya udah kotor. Nah itu makanya lebih baik ya kita dicuci, servis dulu gitu, dicuci dulu supaya AC-nya fresh kembali, kemudian dinginnya normal gitu kan. Lanjut lagi, kalau umpamanya sudah selesai pamdam freonnya ini, setelah selesai kita buru-buru cabut colokannya, matikan dulu listriknya. Setelah itu baru buka pipa yang kecilnya ataupun yang gedenya gitu kan. Yang penting ya terserah yang mau yang mana aja, kedua-duanya boleh gitu kan. Kalau bisa langsung kedua-duanya gitu. Mau yang gede dulu kayak yang kecil dulu kayak nggak masalah sih. Kalau untuk buka baut nipple ataupun pipanya ini. Mas kenapa nggak langsung dipotong aja bongkarnya itu kan pembongkarannya gitu kan. Ada kebanyakan kan kalau orang gitu kan, kalau bongkar main potong aja pipa ya. Ya kita tidak potong ya, karena nanti dia bakalan digunain lagi pipanya ini, mau dipasang lagi. Jadi kita nggak usah pelaring-pelaring lagi. Tapi dengan catatan ya lubang pipanya ini kalau bisa kita pakai duct tape ataupun kita tutup pakai apa kayak gitu kan. Jadi supaya nanti nggak masuk debu gitu kan. Nah jangan di skip-skip ya guys gitu kan, supaya nanti nggak gagal paham gitu kan, tahap demi tahapnya gitu kan. Setelah selesai kita buka kita percepat aja ini karena durasinya biar mempercepat lah, karena orang kalau nonton lama-lama ya bosan juga. Intinya orang pengen tahu seperti apa
gitu kan. Setelah selesai kita buka pipanya ini, baru kita untuk mencopot kaki-kaki bagian bracket ini. Kita buka dulu untuk kabel powernya ini atau berhubungan dengan indoor, kabel listriknya. Pastikan dulu bahwa colokannya udah tercabut ya, jangan main buka-buka aja gitu. Apalagi kalau seumpamanya kita nggak pakai alas kaki gitu, kita ngebuka kabel gitu kan, bisa kadang-kadang bisa ada masanya karena kita nggak pakai alas kaki gitu kan. Setelah kabelnya dibuka, kemudian pipanya juga yang terkoneksi dengan outdoor, baut nepelnya udah kita buka, baru kita buka baut kaki outdoornya ini. Baut kaki outdoornya ini kita pastikan empat-empatnya terbuka, kalau enggak nanti pas kita angkat unit outdoornya ini nyangkut nih kalau nggak dibuka. Pelan-pelan saja gitu kan, itu yang penting kan biar si customer ataupun konsumen nanti di saat kita pemasangan lagi nggak ada komplain gitu. Kalau kita komplain konsumen ataupun customer tersebut nanti ya siap-siap aja gitu kan, hasil uang hari ini yang didapatkan besok anggap aja impas gitu kan, karena kita balik lagi untuk memperbaiki lagi. Nah, untuk memperbaiki AC itu kadang-kadang membutuhkan modal gitu kan, entah itu freonnya lah gitu kan, entah itu pipanya rusak lah gitu kan, jadi ketekuk. Nah, karena kan pipa di dalam busa itu pipanya, mana kita tahu apakah ketekuk apa enggak, apalagi customer ataupun konsumen nggak ngerti dia kalau ini gimana. Nah, balik lagi pribadi masing-masing, kejujurannya ya kan, yang kalau kerja hati-hati terus hati-hati, kejujurannya dijaga. Nah, insya Allah manjang, nanti bakalan si konsumen ataupun customer tersebut akan balik lagi. Sudah selesai kita buka, untuk outdoornya kita panggul, naikin ke atas. Nah, proses ini hati-hati nih, hati-hati karena kalau tinggi sumpah lebih dari 2 meter lumayan agak ribet nih, berhubung cuman hanya tinggian ya sekitar kurang lebih ya 3 meter lah ini gitu kan, karena tangganya aja 2 meter itu posisi begitu, 2 meter tambah lagi itu naik jadi 3 meter. Nah, di sini kita hati-hati, jangan terburu-buru, pastiin dulu kita nyaman gitu kan, pastikan dulu stagger apa tangganya ini nggak goyang-goyang supaya kita aman. Nah, biar safety kita taruh dulu. Nah, karena kalau jatuh ya udah, boro-boro kita untung, ruginya iya tanggung jawab kita karena AC outdoornya rusak. Nah, udah. Nah, inilah plus minusnya kalau jadi teknisi AC. Bisa nggak bang jadi orang kaya jadi teknisi AC? Ya bisa aja gitu kan. Yang jelas kalau lu belum punya modal ya kumpulin dulu step by step, bertahap gitu kan, sedikit demi sedikit gitu kan. Alat-alat juga kita upgrade gitu kan, yaitu mesin cuci AC gitu kan. Kalau pakai yang murah beli yang mahal yang agak awetan gitu. Kemudian tangga yang kalau yang biasa beli yang tangga simple gitu kan. Ya sedikit-sedikit ya peralatannya kita upgrade. Kalau awal mulanya kita modalnya minim gitu kan, katakanlah modal 2 juta 3 juta ya modal minim gitu kan ya, untuk customernya jatuhnya kita ya kayak kita ini konvensional gitu kan, nggak bisa main tender ataupun proyek-proyek gede, ya mainnya AC rumahan aja. Ya kalau umpamanya udah punya modal bikin CP gitu kan, setelah bikin CP daftar USS gitu kan, bikin legalitas usaha, baru kita bisa masuk ke proyek-proyek besar gitu.
Ya kita juga ya bertahap sedikit-sedikit gitu kan. Kalau kadang proyek besar ada, alhamdulillah, kadang-kadang ya main AC-AC rumahan aja gitu. Yang mana aja yang dapat gitu kan. Nama rezeki nggak boleh kita perhitungkan besar kecilnya. Ya namanya rezeki mungkin hari ini segitu, ya udah kita terima segitu. Nah, kalau kita bersabar pelan-pelan ya pasti juga kita bakal jadi pengusaha sukses gitu kan di bidang per-ASEAN. Ya aminkan aja lah gitu para penonton ya, supaya namanya harapan hidup gitu kan. Setelah selesai kita pembongkaran outdoor, kita membuka connect antara pipa dengan indoor. Nah ini hati-hati juga ini kalau untuk pembukaan pipanya ini. Seringkali kalau kita bongkar, kita mau pindah, kita gulung nih pipa nih. Kalau AC minimal udah lama, udah pemasangan 2 atau 3 tahunan, saya nggak bakalan gulung itu pipanya. Pun kalau saya gulung nggak saya gulung kecil-kecil, saya gulungnya ya alang kadarnya gitu. Kalau umpamanya pipanya panjang, lumayan panjang, seandainya 9 meter 10 meter gitu, ya gulungnya saya gulung besar, jangan gulung kecil-kecil, karena takutnya doang ketekuk gitu pipanya. Nah ini berhubung karena pipanya cuma 3 meter ini nanti saya bawanya nggak perlu saya gulung-gulung, biarin aja begitu sesuai dengan alurnya dia. Masalahnya kalau kita tekuk-tekuk lagi, takutnya AC-nya ini nanti pipanya ini nanti ketekuk ataupun patah gitu. Kalau patah sedikit, seujung jarum aja freonnya keluar, ya udah menyebabkan AC tidak dingin gitu. Maka sering kejadian seperti itu. Mas, ini AC setelah dibongkar di tempat saya yang lama nih, AC baik-baik aja, setelah dibongkar terus dipasang ke sini, Mas, saya pindah rumah katanya. Sering saya mendapatkan keluhan customer seperti itu. Malah jadi AC-nya nggak dingin. Setelah saya telusuri, dicek pipa-pipanya bagian yang nekuk-nekuk, kita beset pakai cutter gitu kan, kita cek, ternyata pipanya terjepit ataupun patah gitu kan. Bisa juga ya cuman ketekuk gitu. Jadi menyebabkan kalau si pipa freonnya itu ketekuk, menyebabkan tersumbat si freon untuk perjalanan dari outdoor menuju indoor gitu kan. Yang menyebabkan AC itu dingin kan apa? Karena perjalanan freon ini, karena perjalanan freon dari outdoor menuju pipa kecil, masuk ke evaporator, balik lagi ke pipa besar, menuju ke outdoor lagi, ya putar-putar terus begitu kan. Dan begitu doang sih AC mah. Nah udah selesai, kita buka kabel koneksi antara outdoor indoor, kita copot. Nah baru kita pindahin tangganya dulu untuk mempermudah kita angkat AC-nya. Nah kalau bagian ini disebutnya indoor. Nah tutup dulu, nah angkat dulu dari bawah. Di situ, di bawah situ ada konekannya, ada konek cantelannya gitu, supaya cantelannya dibuka dulu baru naikin ke atas. Setelah selesai, nah jangan lupa tuh bracket indoornya dicopot. Kalau enggak nanti kita pas pindah tempat sana nggak bisa pasang karena bracketnya masih tertinggal di situ. Kita copot dulu juga itu nanti. Biasanya kalau nggak dipaku dibaut gitu kan, tinggal buka aja bautnya pakai obeng. Kalau nggak, kalau dipaku tinggal pakai palu aja. Saya sih kadang-kadang pakai palu, tergantung medianya sih, tergantung apa. Kadang-kadang kalau dia hebel nih, mau nggak mau saya pakai baut gitu. Nah lanjut lagi kita untuk proses pengangkutan atau bawa ke rumah barunya customer. Kita pakai kendaraan seadanya lah gitu kan. Ya karena cuman ya buat bawa AC, kebetulan juga rumahnya ini rumah kampung, gangnya sempit. Kalau kita bawa kendaraan pakai mobil gitu kan nggak bisa. Ya itulah plus minusnya kalau konvensional servis AC rumahan gitu.
Ya kalau kayak servis AC rumahan kayak di Eropa, di luar-luar negeri gitu, dia kebanyakan pakai mobil enak karena apa? Rumah-rumah mereka itu kebanyakan di perumahan. Lah kalau kita di Indonesia ya gang-gang sempit, susah buat jalan motor juga gitu kan. Pun kalau umpamanya pakai kendaraan roda 4 ribet naroknya lagi, terus kita gotong-gotong lagi AC-nya. Nah, simpelnya ini ya karena kita belum punya modal, ya apa adanya aja, manfaatin aja, udah ada motor pakai motor. Sebenarnya melanggar lalu lintas nggak sih? Ini sebenarnya melanggar karena bukan kendaraan buat angkutan ini. Ya cuman kadang-kadang ya namanya kita di jalan ya sering ketemu polisi atau apa gitu. Ya polisi atau ininya juga nggak pernah apa nggak nilang gitu karena kita bawa barang kayak gini. Dia mereka juga ngerti, punya hati kalau polisinya yang baik. Tapi alhamdulillah ya selama ini kita berjalan di Tangerang ini, walaupun bawa barang kayak gini sering ketemu di polisi lampu merah, itu nggak pernah ada uh, kita ditilang gitu karena bawa barang kayak gini. Nah ini proses pengikatan ini juga harus kita perhatikan ini supaya nanti di saat kita mau bawa AC-nya caranya seperti apa sih cara ngikat. Yang kebanyakan orang nggak bisa nih kalau ngikat nih kayak gini nih, apalagi pakai tambang kayak gini, pakai tali tambang gini. Kadang-kadang kata orang licin nih pakai tali tambang. Ya kalau nggak tahu cara trik ngikatnya ya memang licin. Nah, kita lilitkan dulu, ya kan? Lilitkan di sini biar ada kekuatannya, baru tarik ke atas. Lilitin lagi biar saling mengunci. Nah, nanti baru di atasnya kita taruh indoornya. Nah, kan kita lilitin, ikat lagi di belakang. Kalau pakai karet bisa nggak sih bang? Bisa pakai karet, cuma kadang kalau saya pakai karet itu limbung nanti kalau di miring kanan kayak ada mainannya, ada ayunannya gitu. Jadi enak saya pakai tambang kayak gini mati dia. Jadi nggak bisa gerak ke kiri, ke kanan, ke belakang nggak bisa dia kalau pakai tali tambang gitu. Karena pakai tali tambang, pakai tali rapia, tapi tali rapia kadang-kadang putus. Gitu kalau lagi kena gajlukan kita buru-buru, putus kadang-kadang kalau pakai tali rapia. Maka kalau mau pakai tali rapianya di double gitu, bikin 2 lapis gitu. Nah setelah selesai outdoornya kita naikin indoor. Gitu, jangan lupa ikat yang kencang dulu outdoornya karena kekuatan di indoor nanti adanya di ikatan outdoor ini supaya nanti nggak terlepas atau nggak licin gitu kan, nggak merosot dianya. Nah ngikat indoor juga nggak boleh terlalu kencang-kencang juga ya karena ini bahannya kan plastik. Kita ikat kencang, tarik kencang, yang ada remuk dia. Kalau pakai tambang kayak gini ya dikira-kira aja gitu biar gimana caranya dia nggak lolos. Kedua biar si indoornya ini nggak pecah, nggak rusak gitu. Karena pernah saya tarik kenceng, untung AC sendiri, tarik kenceng kayak gini krek gitu, pecah dianya. Ya gitulah plus minusnya pakai tambang. Nah itu kekuatannya ada di tali outdoor tadi. Nah sisa tali outdoor kita manfaatin buat ikat indoornya. Nah, kita lilit dulu gini. Nah pas ujungnya baru kita naikin ke atas. Nah nanti dia kenceng. Nah jangan lupa nanti tambahin juga tali di ujung indoornya ini supaya tidak merosot ke depan karena dia
licin gitu kan. Nah, ini saya tambahin tali satu supaya tidak merosot ke depan dia nanti. Nah, kayak gitu caranya. Udah satu aja, intinya buat itu penahan biar nggak maju ke depan saat nanti kita bawa motornya. Kadang-kadang kalau udah jalan gitu kan, namanya di jalan goyang kiri goyang kanan kayak gajluk-gajluk gitu kan, kadang-kadang maju itu AC-nya nabrak punggung kita nanti kalau pas kita bawa motor. Udah selesai beres, tinggal pipanya lagi nih naikin. Nah, itu pipanya kan posisinya seperti itu. Udah, kita nggak tekuk-tekuk lagi kan, kadang-kadang biar simple itu kan kita tekuk, kita bikin gulungan gitu si apa namanya pipanya, karena kuncinya ini di pipanya itu. Kalau untuk bongkar pasang AC kuncinya di sini nih. Kalau tadi ini AC-nya normal lain cerita, kalau AC-nya bermasalah ya. Kalau AC-nya tadi normal, kuncinya ada di sini nih, pipa ini. Udah situ udah nggak bisa tawar, karena kalau pipanya sudah bekas, sudah kaku, jadi kita untuk pemasangannya itu harus ekstra hati-hati gitu. Nggak boleh terlalu tekuk, nggak boleh dia. Kalau udah beda ceritanya kalau pipa baru ya kan, pipa baru itu ya gampang kita tekuk-tekuk. Apalagi kalau merek-merek yang harganya yang agak lebih mahalan gitu kan. Nah, kita lilitkan aja kabelnya ini untuk ya biar nanti nggak goyang-goyang nih pipa ini. Begitu aja bawanya, nggak usah kita mau pengennya biar simple gitu kan, kita gulung gitu. Jangan pipa ini beresiko sangat, kecuali gitu pipanya baru pemakaian 2-3 bulan, 4 bulan, 5 bulan gitu. Kadang-kadang orang ngontrak nih ya kan, pindah kontrakannya gitu, AC baru pemasangan 3 atau 4 bulan. Itu masih enak kita tekuk, pipanya nggak kaku. Walaupun masih enak juga, kadang-kadang sering saya dapetin kayak gitu, orang pindah kontrakan ya, tahu-tahu pemasangan, mas karena AC-nya saya sebelumnya di kontrakan yang lama dingin, adem, nggak masalah AC. Ini pas saya pindah tiba-tiba ya kayak gini, AC-nya udah 2 hari nggak dingin-dingin katanya gitu. Saya hubungi teknisinya malah marah katanya. Ya itu mah oknum lah gitu kan, saya bisa sebutin oknum. Saya nggak bisa, karena ya kita kalau menjelek-jelekin nama teknisi, saya juga teknisi gitu, cari makan dari situ. Kalau ngejelek-jelekin orang, cari keuntungan diri sendiri, itu namanya orang egois, itu namanya. Ada kadang-kadang teknisi yang jelek-jelekin, oh teknisi ini ya enggak. Kalau bilang oknum sih ya nggak apa-apa gitu, jangan bawa-bawa teknisinya gitu kan. Kalau bilang oknum ya gitu kan, ya nggak semua orang kan kayak gitu kan, nggak semua orang itu berbuat curang ataupun berbuat culas gitu. Insya Allah masih ada sih orang-orang baik juga yang mau apa namanya bener-bener amanah untuk mengerjakan gitu kan. Mau di lingkungan mana juga pasti masih ada orang baik, nggak mungkin tidak gitu. Nah, begitu peralatannya tuh kan, muat semua tangga. Kadang-kadang nih ya, saya pakai satu motor berdua. Kadang-kadang ya AC-nya paling di belakang, tapi posisinya nggak begini nih. Posisinya di apa namanya ditebakin gitu kan. Nggak posisi manjang kayak gini. Dibikin miring dia kalau untuk berdua. Karena ini berhubung kita bawa 2 motor kan. Jadi satu orang bawa AC plus peralatan, nah yang 2 lagi pakai motor yang 1 gitu. Ya lumayan ribet sih, baik itu dibawa peralatan gitu kan, bawa AC, bongkar pasang gitu kan. Mas, tapi kalau untuk biayanya gimana kita bawa AC kayak gini ya? Tergantung kesepakatan sih. Kadang-kadang kalau saya terima bersih harga segini, saya bawa AC-nya, udah gitu kan. Tapi kadang-kadang mas saya bawa AC-nya, harga bongkar pasang aja berapa? Ya, sekian gitu kan. Ya tergantung kesepakatan kita. Kadang-kadang mas saya berapa bongkar pasang AC? Itu kalau bilang saya umpamanya bongkar pasang AC 500 bu umpamanya kan, seumpama ini mah.
Kalau 500 dia keberatan, dia nawar, ya udah, kita yang penting nggak terlalu rugi kita gitu kan. Ya karena juga kita memikirkan ini biaya apa, anak buah, servis, peralatan kita, motor, ya kan, ya makan, bensin gitu. Nah, lanjut kita proses perjalanan menuju rumah yang baru customer tersebut gitu. Ya, kurang lebih sekitaran 20 menit lah perjalanan pakai motor. Nah, inilah dia nih, gangnya lumayan sempit. Jadi kita nggak bisa kalau bawa kendaraan roda 2. Karena roda 2-nya juga pun ngentah nggak tahu lagi di mana. Ya mudah-mudahan sih ada nanti kan, aminkan aja kan, ya nggak penonton. Nah ini proses bawanya ya pelan-pelan. Nah tuh kan kalau umpamanya ada gajlukan apa, AC-nya aman, nggak goyang kiri goyang kanan gitu kan, tetap aman. Kemudian lanjut lagi kita pemasangan indoor. Nih setelah kita perjalanan 20 menit ya kan, kita sampailah ke rumah barunya customer kita. Kita proses pemasangan unit indoor dulu, baru nanti proses pembobokan. Setelah unit indoor telah terpasang, baru kita menuju pengkonekan pipanya dengan outdoor. Pasang dulu bracket. Ya jangan lupa nih kalau pasang bracket ini nih harus pakai punya namanya apa namanya, punya 1 meteran, kedua apa namanya itu, apa namanya yang penyeimbang, lupa lagi saya. Nah intinya seperti itu. Nah kita tahan dulu pakai paku, baru nanti kita pakai baut juga. Nah apa namanya ini lupa. Nah intinya seperti itulah gitu kan. Nah jadi supaya nanti airnya nggak numpuk di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan nantinya gitu kan. Itu satu tujuan. Kedua untuk membalance, jadi antara kiri dan kanan itu benar-benar apa, sejajar gitu. Kita coba pakai paku dulu, baru nanti kita tambahin pakai baut karena bautnya tinggal sedikit. Jadi pakai paku baru pakai baut gitu, supaya benar-benar kuat. Belajar jadi teknisi AC gampang gak sih Pak? Gampang sih kalau mau belajarnya. Ya, sebenarnya kalau mau jadi terjun langsung bongkar pasir orang jangan. Kalau belum ada pengalaman, lebih baik kalau menurut saya ikut dulu orang yang sudah bisa gitu kan. Setelah kita udah menguasai tekniknya, caranya, baru kita mau mulai sendiri silakan. Tapi harus punya ini juga, harus punya ya ilmunya juga kayak gini, nggak bisa juga sembarangan ya. Saya aja yang udah lama ibarat katanya kadang-kadang bisa ketekuk itu pipanya, karena pernah ngalamin pipa AC lama kita pas pemasangan, karena kita ngikutin apa, lekukan dinding gitu kan, terlalu ekstrim kita tekuknya, namanya bongkar pasang kan. Jadi materialnya kan ataupun pipa-pipa ini kan bekas semua, jadi udah kaku. Kalau yang baru 3 bulan sih mending, kalau yang udah AC lama nah ini bahaya ya. Makanya itu dia, pahamin dulu menurut saya, jangan main langsung ngerjain sendiri, bongkar pasang AC sendiri. Ya bisa ya kalau mau, ini salah satu contohnya ini. Nah tonton tutorial begini, jangan di skip step by stepnya. Cara pembongkarannya seperti apa, pemasangan seperti apa, alat-alatnya apa aja gitu kan. Nah, sudah rasa kuat, sudah kuat nih, baru kita ukur untuk jalur pipa keluar. Untuk indoornya ini nanti kita bikin lubang, karena dia punya pipa nanti.
Biasanya adanya di sebelah kanan gitu kan. Tambahin lagi lah bautnya supaya nggak ragu, biar lebih benar-benar kenceng. Karena kadang-kadang kalau dia pakai medianya itu umpamanya temboknya ini pakai herbal, kadang kebanyakan kalau rumah Tangerang Jakarta ini kebanyakan rumah pakai herbal. Jadi maka kita tambahin baut. Memang sebenarnya sih disediain bautnya, cuman waktu pemasangannya juga udah bautnya pada nggak ada. Karena kalau kita pemasangan baru pakai baut gitu kan. Nah, kita ukur dulu. Kita bikin tanda supaya nanti kita buat mempermudah untuk pengeborannya. Lebarnya. Kebetulan juga kita untuk pengeborannya ini nggak bawa mata bor yang ini, yang bulat itu, cuman mata bor yang satuan itu. Jadi ya lumayan, kalau menurut saya sih enak sih pakai mata boran yang bulat itu, jadi langsung terbentuk dia. Kalau pakai boran ini mata satuan itu kadang-kadang agak lama prosesnya. Satu itu, kedua debunya kemana-mana gitu. Emang sih sebaiknya pakai itu ya, namanya kita kan lagi merintis, salah nggak stok alat-alat seperti itu nggak banyak gitu, seadanya aja udah dulu. Berhubung kita bawanya yang itu, ya udah seadanya aja. Yang penting jangan ngecewain customer gitu kan. Namanya juga kita merintis. Nah, kadang-kadang nih kayak pemasangan kayak gini, kita bilang harga sekian, customer nawar. Kapan kita bisa kayaknya gitu kan kalau ditawar melulu gitu. Ya, tapi namanya hidup lah. Mungkin ya rezekinya segitu, ya udah segitu. Gak bisa kita paksain harus sekian ya, enggak. Namanya kita kan hidup kan, ya boleh-boleh aja tawar menawar kan. Kalau cocok ya udah, enggak mah ya udah yang lain gitu. Kita pakai bor dulu nih kan, bornya lumayan panjang nih. Kebetulan memang herbal ini, enak banget nimpuk sebenarnya. Langsung cocol aja, ikutin garis yang sudah dibentuk tadi. Nah, baru nanti pakai mata bor yang bentuk kampak, yang drillnya yang tok buat bobok tembok tuh. Kalau ini mah yang muter, tujuannya kita biar mempermudah aja gitu kan, biar nanti debunya nggak terlalu kemana-mana. Kalau langsung pakai drill nanti takutnya namanya herbal kadang-kadang bisa ini rontok semua adanya. Tapi enak sih kalau pemasangan gini, kalau mau pakai paku itu dia itu bata, plesterannya tebel, setidak-tidak plesternya tebel lah gitu kan, baru pakai paku untuk pemasangan bracketnya ini. Nah, ini kita pakai mata bor kampak ya, supaya mempercepat pengerjaannya, karena mata bornya yang bulat nggak dibawa. Nah, proses pengeborannya juga harus hati-hati, ikutin yang sudah kita bentuk tadi. Ya nggak bisa terburu-buru. Kadang-kadang orang main cepat, tahu-tahu tembok orang jadi jadi pada pecah itu. Nah, kayak gitu tuh bahaya. Pernah tuh dulu saya punya ibaratnya temen. Jadi saya ajak temen kerja bareng. Nah, dia khusus ngebobok. Temboknya jadi pada pecah. Temboknya nggak tahu diapain. Kata dia didagor pakai palu sama pahat. Ya kalau rumah-rumahnya yang rentan ngeri-ngeri, maka kita disalahin lagi kalau gitu kan. Kayak lebih baik yang kalau bisa
ya pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru pengen cepet selesai, yang ada nanti orang komplain kelar 2 jam apa, kalau umpamanya pemasangan doang kelar 3 jam, ya udah 3 jam gitu kan. Bisa kelarnya 5 jam, ya udah 5 jam. Kalau kita belum belum apa namanya terbiasa. Tapi ya kalau udah biasa rata-rata sih ya paling 2,5 jam, kadang 3 jam gitu kalau yang udah bisa. Itu pun kalau saya masih ya 3 jam. Karena apa? Karena ya kita benar-benar pastiin bahwa tidak ada masalah gitu kan. Sebelum kita tinggal kita tes dulu AC-nya dingin nggak, kemudian airnya udah keluar apa belum gitu kan. Salah satu faktornya bikin lamanya ya hal-hal seperti itu gitu kan. Kita tunggu dulu itu. Mesti nggak sih bang kalau seumpamanya dia pakai alat-alat yang ya mahal mewah, ya lo kalau punya modal sih kenapa enggak gitu kan. Ya, tapi kalau memang masih merintis ya seadanya aja dulu. Tapi ada tapinya, harus ada ilmunya gitu. Kalau belum ada ilmunya kita main terjun aja, yang ada komplain orang. Nah, oke, setelah selesai indoor, baru kita proses pemasangan. Kebetulan kita ini masang di butik ya, di butik customer kita yang berada di wilayah Tangerang. Nah, baru kita untuk pemasangan bracket dulu. Pemasangan bracket untuk dudukan outdoornya. Bang, kenapa nggak pasang agak di sebelah kanan atau di tembok ini? Kalau pasang di tembok yang di depan ini, nggak bisa nanti buat kita mengkonek outdoor atau mengkonek pipanya, nanti susah buat ngoncinya. Makanya kita pasangnya ada di depan sini gitu kan. Kalau di tembok yang agak di sebelah kanan ini susah nanti. Susah untuk kita kunci bagian pipanya nanti. Pemasangan bracket outdoornya harus benar-benar kita perhatikan, baik bracketnya jarak antara dinabol 1 dengan dinabol 2 gitu kan. Satu itu, kemudian lebarnya gitu kan. Bracket 1 dengan bracket 2 nya nanti harus kita presisi gitu kan. Harus kita presisiin supaya nanti nggak jomplang kiri atau nggak jomplang kanan gitu posisi outdoornya nanti. Kalau dia nggak seimbang nanti, yang ada outdoornya satu bakalan berisik, kedua nanti ada berbahaya, resiko gitu kan. Ngelihatnya juga orang ngeri, takut ketimpa gitu. Nah itu kalau umpamanya kurang pas pemasangan bracketnya ini. Makanya harus diukur dulu, benar-benar diukur gitu kan. Presisi enggak, jarak outdoor kaki 1 dengan kaki 2 nya berapa meter gitu, berapa milimeter gitu kan lebarnya. Mungkin ya kurang lebihnya seperti itulah gitu. Nah, lanjut lagi kalau untuk pemasangan outdoornya nanti kita